Let's talk. Transform your mind, transform your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di acara WRE Learning Center Podcast Let's Talk, Transform Your Mind, Transform Your Life. Senang sekali hari ini WRE kembali hadir. Perkenalkan, saya Ani Rosa ini selaku host hari ini, dan juga teman saya Hari Darmawan, dan juga teman saya Bang Kurniawan. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan narasumber dari wilayah 6 Perum Jasa Tirta II Banten, yaitu di samping kiri saya ada Bapak Brahmada selaku manajer pengelola sarana SDA. Di samping Bapak Brahmada ada Bapak Heri Purwanto selaku manajer teknik, monet, risiko dan usaha. Dan di samping Bapak Heri ada Bapak Prijatno Santoso selaku manajer administrasi. Pada episode kali ini kita akan membahas topik peran Perum Jasa Tirta II melalui pengembangan wilayah kerja baru di sebagian wilayah Sungai Ciujung, Cidanau, dan Cidurian. Baik, saya selaku host kedua atas nama Bang Kurniawan dari unit wilayah 6. Sebelum kita memulai podcast yang lebih lanjut, ada baiknya kita untuk berkenalan dari masing-masing narasumber yang memang sebenarnya mereka juga dari unit wilayah 6 dengan bidang masing-masing. Untuk dimulai dari pertama dengan Bapak Brahmada, silahkan untuk memperkenalkan sendiri ke kamera, Pak, untuk audiens agar tahu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brahmada Siregar. Kebetulan ditugaskan berdasarkan SK Direksi pada tahun 2022. Berdasarkan SK Direksi tersebut, saya ditugaskan untuk ditempatkan di unit wilayah baru di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Nah, di situ berdasarkan SK sebelumnya, saya cerita sedikit boleh ya? Sebelum saya di Serang, Banten, saya di Perum Jasa Tirta II itu sudah beberapa kali berpindah-pindah. Bukan karena saya jelek prestasinya, tetapi karena memang itu sudah merupakan suatu tugas yang harus saya jalankan. Saya pernah juga di Bekasi, saya juga pernah di Subang, saya juga pernah di Kerawang, bahkan mungkin saya lama di kantor pusat. Bidangnya memang macam-macam. Ada bidang terkait dengan pengelolaan sumber daya air, ada bidang-bidang yang lain terkait dengan perlintasan dan lain sebagainya. Tapi untuk di Serang ini bidangnya ini wabil khusus karena memang penugasan langsung dari direksi. Kebetulan di wilayah baru ini pada saat awal itu tugas saya adalah untuk memberikan melaksanakan penugasan terkait dengan bidang role sharing and clear cut, pembagian peran antara Perum Jasa Tirta II dengan Balai Besar Wilayah Sungai. Mungkin itu hanya sekelumit perkenalan dari saya. Mungkin nanti disambung dengan teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk narasumber kedua kita juga bisa mendengar ya untuk perkenalan dari Bapak Heri Purwanto. Silahkan Pak Heri untuk perkenalkan diri pada teman-teman WRE. Baik, terima kasih sahabat Tener. Perkenalkan, saya Heri Purwanto. Alhamdulillah, saya ditugaskan sama Perum Jasa Tirta II untuk mengemban tugas yaitu sebagai manajer teknik, usaha, monep, dan risiko. Di sini pengalaman yang saya ambil selama bekerja di Perum Jasa Tirta II itu sangat menantang dan kami siap menerima perubahan. Di unit wilayah 6 ini kita bersama-sama dan sebenarnya kita adalah satu tim untuk membentuk apa yang dituliskan dari Perum Jasa Tirta II, dan kebetulan tugas pokok kami adalah bagaimana kita menaikkan usaha biar unit wilayah 6 memberikan support perusahaan yang besar dan utamakan penghasilan dari wilayah
wilayah 6 sendiri adalah di BJBCA dan yang akan saya tangani. Insya Allah mohon dukungannya. Terima kasih. Baik, itulah perkenalan dari narasumber kedua kita, Bapak Heri Purwanto dari bidang manajer teknik Monef dan risiko unit wilayah 6. Untuk selanjutnya kita perkenalkan ya dari Bapak Priyatno Jati Santoso, beliau manajer bidang administrasi di unit wilayah 6. Untuk perkenalan silakan Pak, untuk sebelumnya di mana atau sekarang tugasnya sebagai apa, lebih jelasnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Priyatno Jati Santoso. Sekarang saya ditugaskan jadi manajer administrasi di wilayah 6. Mengenai pengalaman ya, saya kalau ngitung pengalaman ya saya paling, mungkin di antara teman-teman saya paling senior. Boleh sombong ya? Itu aja. Jadi saya nggak bakal lama-lama, cuma itu aja untuk perkenalan. Ya mungkin sekarang saya ditugaskan di wilayah 6, ya banyak tantangan lah. Artinya dengan wilayah baru, kita dengan teman-teman ini, manajer ini, ya banyaklah pengalaman. Karena dari intinya kita itu kayak bayi yang baru lahir. Ya mungkin nanti selanjutnya nanti kita bisa diskusi dengan teman-teman yang lain. Ya, mungkin begitu aja perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kepada Pak Heri Purwanto. Boleh. Ya Pak, sedikit Pak, ini saya bertanya. Untuk PP nomor 25 itu gimana ya Pak ya? Itu tahun 2022. Baik. Kalau PP 25 itu ditetapkan di tanggal 20 Juli tahun 2022 dan menggantikan PP nomor 7 tahun 2010. Pada dasarnya PP tersebut adalah mengatur mengenai pendiriannya Perum Jasa Tirta II, tindak lanjutnya, dan dengan PP ini pemerintah pusat melanjutkan penugasannya di bidang pengolahan sumber daya air, terutama kepada sebagai pengelola sumber daya air di wilayah kerja yang meliputi wilayah Sungai Citarum, sebagian wilayah Sungai Ciliwung Sidadane, terus Cimanuk Cisanggarum, Cidano, Ciujung Cidurian, dan Seputu Sekampung. Dan kantor pusatnya juga perusahaan kita itu yaitu Perum Jasa Tirta II berkedudukan di kantor pusat Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Mungkin itu secara singkat. Siap. Oh iya Pak, nah terkait yang tadi kan yang berdasarkan dengan PP nomor 25 itu kan tahun 2022 kan, ini kan Bapak kan berarti kan ada istilahnya itu kan ada sosialisasi nih Pak, ya kan sama pihak BBWS. Nah ya, itu sampai sekarang gimana ya Pak ya? Apa memang dari awal ya? Koordinasi. Koordinasi. Baik. Terbitnya PP 25 tidak kemungkinan kita harus mensosialisasikan ke instansi terkait, terutama ke Balai Besar Wilayah Sungai Cidano Ciujung Cidurian atau C3 ya. Pak. Nah, dalam pelaksanaan sumber daya air yaitu yang mereka berperan sebagai penyusun program, pelaksana konstruksi, operasi, pemeliharaan, konservasi, terus pendaya gunaan daya air rusak. Nah, di situ kita kerap sekali asal usulnya untuk bagaimana sih PP 25 itu biar mengetahui di seluruh publik. Dan fungsi Perum peran Jasa Tirta II dalam pelaksanaan sumber daya air tersebut. Nah, kan sudah dijelaskan nih Pak untuk tugas pokok dan fungsi wilayah 6. Seperti yang dipaparkan barusan mengenai kegiatan perencanaan unit wilayah 6 itu sendiri, yaitu pendapatan BJPSDA ya Pak ya. Seperti di dalamnya termasuk pengoperasian, pemeliharaan, dan pengelolaan sumber daya
air di daerah aliran sungai Cidanau, Ciujung, dan Cidurian. Untuk status asetnya sendiri gimana tuh Pak Nano? Oh iya, kalau mengenai status aset, kita sebenarnya sekarang tinggal nunggu pengesahan dari Kementerian Keuangan. Karena kita udah proses, itu pun proses kita itu sangat rumit. Sangat rumit, ya artinya sangat rumit lah. Nah, betul lah, sangat rumit. Jadi mungkin waktu itu kebetulan saya itu berdua sama Pak Bambang nih, sama Pak Bambang ditugaskan untuk masalah aset ini. Jadi kita itu di situ banyak keliling-keliling ya, Pak Bambang ya. Betul. Keliling-keliling untuk melihat aset-aset mana aja yang untuk diserah operasikan. Waktu itu kita sampai muter-muter sampai seluruh Banten ya, Pak Bambang ya. Walaupun waktu itu saya itu masih asing itu. Di Banten itu saya masih asing. Nah, kebetulan ini teman saya, ini Pak Bambang ini, dia itu tahu di sana karena dia tahu banyak lah. Karena dia tinggal di sana juga, dia tinggal di Rangkas. Jadi saya terbantukan dengan adanya dia. Jadi saya itu banyak keliling-keliling, lihat-lihat aset kita, mana yang harus diserah operasikan, walaupun akhirnya yang kita usulkan atas kesepakatan ya Pak Bambang ya, atas kesepakatan dengan BBWS itu hanya tiga bendung karet ya Pak Bambang ya. Gitu. Jadi itu, tapi ini kita harus nunggu pengesahan dari Menteri Keuangan, karena usulan kita udah kita usulkan ke Menteri Keuangan. Untuk asetnya boleh dikasih tahu ke teman-teman Pak, asetnya tuh bendung karet yang mana aja gitu Pak, dan ada berapa gitu Pak? Ini yang kebetulan yang tahu persis untuk ketiga bendungan karet itu karena Pak Heri lah, ini Pak Heri teman saya, dia yang di situ udah mengetahui banget seluk-beluk ketiga bendung karet itu, karena dia yang sering ke lapangan. Kalau saya sih cuma sekali 2 kali ke sana. Kalau dia lebih sering karena dia harus di situ, dia harus merencanakan segala macamnya. Silakan Pak Heri, bisa jelaskan lebih enak ke teman-teman. Siap. Abang bantu. Atau mungkin dengan Pak Baramada juga, karena dia nanti orang yang SDA, nanti dia yang pelaksanaan nanti di lapangan juga. Bisa. Baik, Ya, mungkin bisa saya nanti sedikit saya nambahin Pak, kita ini. Jadi sebetulnya aset kelola wilayah terutama di C3 itu banyaknya. Dari bendungan sendiri ada bendungan Karian, bendungan Sindang Heula, terus bendungan Cidanau, bendungan Pasir Kopo, bendungan Cibaliung, dan bendungan Pasar Baru. Nah, bendung sendiri itu ada beberapa bendung juga, yaitu bendung Pamarayan, bendung Ciliman ya, Ciliman kalau salah ya, betul. Terus bendungan Ranca Sumur sama bendungan Cisadane. Nah, bendungan tersebut ada itu yang disebut bendung tetap atau bendung gerak. Nah, ada bendung yang sebutnya bendung karet. Di kita agak sedikit unik, hampir semua karena kita pesisir pantai, kita menggunakan bendung karet. Bendung karet sendiri di C3 ada beberapa bendung karet, yaitu bendung karet Ciwaka, bendung karet Cidurian, bendung karet Tersabah, dan bendung karet Cidanau. Tetapi wilayah kerja kita berdasarkan PP dibatasin, yaitu di wilayah Sungai Ciujung Cidurian, dan ada 4 das, yaitu das Cibanten, Cidanau, Ciujung, dan Cidurian. Jadi yang rencana garis besar ada kemungkinan besar diserah operasikan yaitu 3 bendung karet, yaitu bendung karet Tersabah, bendung karet Ciujung, dan bendung karet Cidurian. Mungkin itu masukannya.
Mungkin ada tambahan dari Pak Betul. Bram, mau menambahkan Mas Bram. tentang Asep Oh gitu. sebagai Ditambahin. manajer pengelola SDA. Kalau tambah biasanya kalau saya nasi ini. Ini tambahin kerjaan nih. Ya Jelasin oke juga lah. apa-apa lagi Pak. Oke lah. Jadi yang tadi sudah disampaikan Pak Heri maupun Pak siapa namanya tadi Bapaknya? Pak Nano. Pak Nano. Yang keren tuh Pak Nano berarti. Iya, sebenarnya entry point-nya itu sebenarnya di kita tuh ada memang kalau pengembangan wilayah baru itu kembali tadi yang saya sampaikan di awal bahwa tugas kita itu untuk awal ya itu cuma 3 bidang yang tadi sudah disampaikan. Jadi kita ini kompak. Bidang yang pertama aset sudah jelas, bidang aset berarti. Yang kedua bidang terkait dengan bidang BJPSDA, biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Nah bidang saya adalah bidang yang terakhir, bidang terkait dengan role sharing and clear cut. Harapannya sebenarnya kita nih buat teman-teman nanti buat wilayah baru, Betul, maksudnya sama. gitu ya. Jadi Kalau ada lagi katanya jadi kan podcast maksudnya ini ada kita coba wilayah baru lagi. sharing pengalaman kita yang sudah kita lakukan sampai mulai dari input, proses dan output, sehingga yang diinginkan oleh Perum Jasa Tirta II melalui direksi kita adalah outputnya apa? Outputnya adalah terkait dengan berita acara yang memang nanti jelas pembagian tugas berperan seperti apa. Makanya judulnya tadi udah jelas dan saya sangat setuju dengan host kita nih yang cantik maupun yang ganteng bahwasanya pembagian peran dalam mengolah sumber daya air itu kuncinya sebenarnya. Jadi pengen itu ke situ arahnya. Saya menyambung yang tadi sampaikan Pak Heri termasuk dengan Pak siapa namanya? Pak Nano. Karena panjang namanya, jadi saya agak ini walaupun sering akrab ya. Oke lah. Nah, poinnya itu harus ditangkap di sini. Buat teman-teman nanti ya, misalnya ada yang buat pengembangan wilayah baru nih, supaya nanti ini jadikan suatu pegangan. Yang pertama yang kita lakukan itu adalah jelas aset, karena itu yang poin utama di kita. Sambil menyusun yang lainnya. Jadi tidak mungkin juga aset jalan sendiri kita diam saja, tidak ya. Oh, teman saya BJPSDA juga jalan, saya juga harus dengan clear cut itu jalan. Jalannya apa? Yang pertama wilayah pasti pengumpulan data dong. Kita kumpulin dulu data sebanyak-banyaknya. Dan dari data itulah makanya kita coba identifikasi. Karena awalnya kita ini pengembangan wilayah baru berdasarkan PP 22 tahun 2002, PP 25 tahun 2022 terkait PDT 2 itu kan. Pengembangan wilayah baru ini sebenarnya lebih kepada pembagian peran dan tugas supaya lebih mungkin meringankan beban dari teman-teman yang ada di balai besar. Ya, Kita ikut incas di situ, tapi tidak mengurangi apa yang mereka lakukan. Nah, terkait dengan aset tadi sebenarnya kalau bicara aset itu yang diusulkan berdasarkan hasil tadi identifikasi kumpulan data semua tuh sebenarnya banyak tapi kita pilih dan pilih dasarnya dari pemanfaat. Karena memang kita berangkat, berangkat dari PPK itu ada di situ dikatakan menarik iuran dari BJPSDA. Maka kita berangkatnya dari pemanfaat itu. Sehingga pemanfaat kita identifikasi, coba kita inventarisasi, ya itu dia dari situ. Sehingga dari siapa namanya tadi? Pak Nano ya? Singkat jelas padat nih. Dari Pak Nano itu sudah menyusun bahwa berdasarkan pemanfaatan itu kerjasama dengan Pak Heri terkait dengan pemanfaat itu banyak sekali. Itulah kerjaan Pak Heri itu. Dia karena BJPS dia tuh dia inventarisasi semua, dia identifikasi semua pemanfaat. Sehingga apa? Dari pemanfaat itulah coba diberikan kepada Pak Nano saling diskusi dan saya juga terkait dengan role sharing and clear cut, pembagian peran dan tugas yang bisa diberikan oleh masing-masing instansi. Nah, terkait aset tadi sebenarnya banyak yang diusulkan ya, banyak ya, lebih dari 10, lebih dari sekian. Tapi hasil diskusi ternyata yang diusulkan oleh direksi kita itu karena memang tadi pijakannya adalah pemanfaat. Ya. Jadi jelas tuh. Dan mungkin bisa jadi. Oh, nanti ditambahkan lagi sama beliau. Enggak, jadi enak. Jadi lo mungkin kalau sedikit itu kan jadi lebih ringan juga. Lebih ringan sebenarnya, gitu lebih ringan. Lebih ringan. Dan tidak memberatkan teman kita berkata ini karena kalau makin banyak nanti makin sulit perencanaannya makin banyak. Jangan lupa. Kalau nanti Benung Karian udah masuk ke Sindang Heula, kita lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Kerjanya itu. Kalau kita sekarang ya alhamdulillah ya masih bisa lah, masih enteng katakanlah gitu. Buat Pak Heri. Buat Pak Heri ya. Iya buat Pak Heri, karena dia yang rencanain segala macamnya. Dan Pak Heri lah nanti itu ya semuanya. Nah jadi gitu teman-teman semua, maksudnya tuh supaya
bisa dipahami entry point dari kami wilayah 6 itu bekerja juga dari awal tuh yang tadi disampaikan teman saya. Itu baru sekelumit ya, ini baru pengantar aja sebenarnya. Bahwa yang pertama itu kita mengidentifikasi, menginventarisasi semua terkait dengan data-data terkait keseluruhan. Sehingga pijakan dari situ maka keluarlah yang tadi disampaikan Pak Nano. Dari Pak Nano nanti Pak Haider lebih detail menjelaskan terkait perencanaan setelah dia dapat dari hasil inventaris dan identifikasi semua data-data yang masuk itu. Termasuk nanti apa target pendapatan terkait apa yang Iya. bisa dilakukan dari target pendapatan tersebut. Begitu pos kita yang cantik. Siap. Bu Inces ya panggilannya. Keren. Bisa. Mantap kali. Iya. Jadi untuk kegiatan serah operasi ini tidak terlepas dari adanya pendapatan BJPSDA yang ditarik ke pemanfaat industri maupun PDAM ya Pak ya. Potensinya. Potensi. Itu Potensi. bestnya dari situ. Oke, kira-kira best gimana kan? nih Pak? Best itu berarti pendapatan? apa? Berangkatnya. Oh iya. Dasarnya dari situ. Kira-kira pendapatannya gimana nih Pak? Nah, Wilayah baru ini untuk aset kan pasti tidak lepas dari kegiatan U dan P. Iya. Di situ kan memerlukan biaya ya Pak ya pastinya. Apakah mencukupi atau bagaimana nih Pak? Bisa dijelaskan? Apa tekor gitu Iya. ya. Iya, bisa. Kalau Pak Heri pendapatan, kalau saya cuma ngasih pendapat. Itu beda. Silakan Pak. Itulah Kalau saya ngasih biaya nanti. Iya. Baik, tujuan dari tadi yang kita awal yaitu tujuan PP 25 khususnya di wilayah baru yaitu di wilayah C3 pendapatan yang utama yaitu dari BJPSDA dan alhamdulillah setelah kita dapat data itu pemanfaat yang industri ada 23 dan PDAM-nya ada 7 PDAM. Dan di situ BJPSDA sangat berperan penting dalam menyusun RJPP ke depan. Berapa potensi pendapatan setelah tarif kita keluar? Gini. Ada ininya nggak sih Pak? Kan yang tadinya nggak ada ya Pak ya? PJT di wilayah 6 nih. Tiba-tiba menjadi ada. Nggak kenal lah, orang nggak kenal PJT itu apa gitu Nah ya. iya itu Dari nol apa banget sih itu mah. PJT kok datang-datang malah minta Duit. pajak lagi, penambahan Ditagih. anggaran perusahaan lagi. Kalau bicara BSDA dibahas itu mungkin sangat panjang sekali, tidak cukup 2 hari. Tapi saya akan merangkai singkatnya aja. Jadi BJPSDA adalah biaya jasa sumber daya air yang diambil dari manfaat di wilayah sungai tersebut. Nah, sedangkan kita sudah PP-nya sudah keluar yaitu di 3 wilayah sungai, Ciujung, Cidano, dan Cidurian, tapi meliputi ada 4 das. Gitu. Dasnya das Ciujung, Cidurian, Cidano, dan Cibanten. Nah, di situ ada beberapa manfaat yang tadi saya sebut bahwa industrinya ada 23 industri dan PDAM-nya ada 7 PDAM. Gitu. Nah, tapi dengan BJPSDA tersebut, awas teman-teman semua, kita ada sedikit warning ya, atau peringatan bahwa yang kita pungut adalah terutama yang mempunyai IPSDA aktif. Oh. Gitu. Ya, itu Kan catatannya masih tuh. aktif, catatan tuh. Tuh, catatannya tuh. Yang sudah persibda, bila nanti tidak aktif, kita jangan ada namanya pungutan. Gitu, di undang-undang pun sudah jelas. Gitu. Kalau yang nggak ada di tagih, Yang ada lagi bahaya kita. Nanti wilayah 6 sohor. oh gitu. Nah, itu hasil dari inventarisasi. Inventarisasi Pemanfaat dari pemanfaat. sahabat Ya. saya itu. Di situ kuncinya sebenarnya. Oke, lanjutkan Pak. Tadi cuma menambahkan si cantik aja sebenarnya. Kayak berapa sih, Tan? Targetnya berapa sih? Waduh, bisa disebutin. Ya nggak apa-apa. Insya Allah ya, kalau kita rekap di perencanaan dengan tarif yang sudah disepakati atau ditertibkan, itu potensi mencapai ke sekitar 21 miliar Alhamdulillah. dalam 1 tahun. Berapa, Pak? 21 M. Ah, lumayan. 21 M lumayan besar Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Provinsi Banten Kabupaten Serang tuh. Iya Pak. Wah, mantap kan. Tepuk tangan dulu. Mantap kali lu 1 M. Wah, berarti besar banget. Ya, alhamdulillah. Seimbang atau kurang atau sama dengan kegiatan yang akan dilakukan Pak? Kegiatan OP? OP.
kegiatan OP mungkin akan lebih jelasnya tentang harus ada namanya clear cut-nya dengan BBWS. Tujuannya clear cut adalah biar tidak ada tumpang tindih antara apa pekerjaan dari support dari BJBCA ini si abang kita nih yang dan support ini. Dari BBWS yang sudah dikerjakan. Untuk dijelaskan nanti ke Pak Bramada mungkin ya jelaskan semua. Cuman di sisi perencanaan dan BJBCA yaitu bahwa kita dan dalam perencanaan RKP yang terutama di perusahaan kita susun berdasarkan berapa potensinya, berapa SDM yang kita perlukan, dan berapa biaya perencanaan untuk pengolahan SDM-nya. Gitu. Nah, jadi Pak Bram nih yang bisa menjelaskan nih. Ya, RKP gitu, lebih jelasin situ. Iya, dia ahlinya dia. Oke. Terima kasih Pak Heri. Ganteng kali sahabat. Alhamdulillah. Pakai jas lagi. Keren kali ya. Pak Bramadanya pakai jaketnya, tapi tidak mengulangi ini ya, maksudnya topik kita kali ini. Jadi gini, sebelum masuk ke ranah saya ingin memberikan pemahaman dulu kepada teman-teman semua nih, khususnya nanti mau penguil yang baru-baru nih, insya Allah ya, karena kita langsung dengar dari direksi kita pada saat rapat kerja tempo hari, itu ada mau rencana pengembangan lagi nih. Betul. Pikiran kita, wah kalau pengembangan berarti kita lagi, ternyata tidak, alhamdulillah. Saya jawab dulu, mungkin orang lain kali ya, biar berbagi, biar sharing lah. Tapi ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman semua nanti jikalau memang ada pengembangan wilayah baru. Yang pertama kuncinya adalah dalam proses and clear cut ini adalah, yang pertama kuncinya buat saya yang menjalani itu ya, dengan sahabat saya nih, Heri Darmawan, Saragi, koordinasi yang harus kuat. Kita harus sering komunikasi, karena kunci dari role sharing and clear cut tadi udah dijelaskan Pak Heri, pembagian tugas, pembagian wewenang. Jadi kita harus tahu dulu kalau role sharing clear cut itu apa saja sih. Ini seperti apa sih role sharing clear cut? Nah, role sharing clear cut itu sebenarnya, mohon maaf saya bukan dosen ya, bukan, tapi berdasarkan pengalaman. Pengalaman saya bahwa role sharing clear cut itu adalah memberikan pemahaman bahwa pembagian tugas, siapa yang diberi tugas? Saya atau ada instansi lain. Nah, dalam hal ini yang diberi tugas adalah saya. Nah, saya coba role sharing dengan instansi lain karena itu ada instansi lain yang memang kita mau ada rencana pengembangan wilayah. Instansi itu apa? Ternyata ada BBWS. Tapi jangan kita kaku, bukan hanya BBWS, karena di Banten itu bukan hanya BBWS. Kita jangan kaku ya. Karena di Banten itu Provinsi Banten, kan kita bicaranya wilayah 6 kabupaten Banten ya dan sebagainya, provinsinya Provinsi Banten. Karena di sana juga ada yang namanya PSDA, ada juga yang namanya provinsi dan lain sebagainya. Itu juga kita harus mengakui. Tapi karena tugas kita ini untuk saat ini dengan BBWS, kita fokus di BBWS. Jadi bagaimana cara kita untuk dapat melakukan role sharing clear cut? Kita pahami dulu role sharing yang clear cut itu apa. Role sharing clear cut itu adalah pembagian tugas yang jelas antara kita dengan BBWS. Itu yang harus dipelajari. Yang kedua, tujuan dari role sharing clear cut itu apa? Supaya nanti tidak tumpang tindih, mudahnya gitu. Pembagian jelas, tercapai semua programnya. Selesai, itu doang. Nah, kalau langkah-langkahnya disampaikan dari Pak Heri, inventarisasi, identifikasi, semuanya langkah-langkahnya itu, ya kalian harus paham itu. Awas kalau nggak paham. Maksudnya jangan terlalu kaku kali lah. Nah, seperti itu. Setelah kita tahu itu, maka lakukanlah identifikasi, inventarisasi, apa saja yang dilaksanakan pekerjaan-pekerjaan oleh Balai Besar Wilayah Sungai, apa saja yang nanti akan kita rencanakan. Pembagian tugas, ruang lingkup kerjaan itu harus kita pahami. Dan bagaimana kita memahami itu, maka pelajarilah aturan-aturan yang terkait dengan hal tersebut. Contoh, kita ada yang namanya 5 pilar, itu udah secara umum kita tahulah. Atau yang sering dibilang tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Heri, ada yang namanya aspek dari konservasi, ada yang namanya aspek dari Pemberdayaan masyarakat. Ya, pemberdayaan masyarakat, ada juga yang terkait dengan prasarana sumber daya air dan lain sebagainya. Ada 5 pilar yang memang itulah menjadi dasar yang harus kita ketahui. Itu semuanya lingkupnya ada di dalam rencana pengelolaan sumber daya air. Jelas di situ. Nah, itu Pak Heri, Pak Nano. Bosan ya? Enggak. Tapi ini buat teman-teman, maksudnya gitu biar tahu. Sebenarnya seperti saya itu bingung di awal. Saya di Penguil. Saya mau ngapain? Karena saya sendirian. Nah, alhamdulillah akhirnya saya punya teman. Ada saya juga. Nah itu maksudnya di bidang tugasnya itu. Iya. Saya selama ini nggak pernah tahu tuh yang mungkin role sharing
Rosen and Tirta itu yang tahu saya itu adalah pada saat rapat koordinasi, karena memang saya pernah di SDSDL dulu di bidang divisi sumber daya air dan listrik. Saya tahu, tapi rakor. Nah, rakor itu ternyata di dalamnya ada Rosen and Tirta pembagian tugas. Itu maksudnya dipahami seperti itu supaya nanti ternyata jalannya nanti teman-teman yang baru itu tidak bingung. Itu sih intinya kayak gitu. Gitu Pak Hari Siap. Darmawan Saragi dari Sumatera ya? Iya Pak. Dari Medan ya? Sama, Medannya kan? mana? Medan juga. Medan. Ini dari mana ini? Dari Swedia. Oh, Swedia. Oh, ngerikan. Ya gitu ya. Tapi benar, masa pengalaman kita waktu terjun ke Penwil itu kita itu benar-benar prihatin. Karena teman-teman ya Pak Heri, Ya. Pak Bram. Pencetus. Karena kita itu waktu terjun pertama kali ke Banten, ke Serang itu, kita kan belum punya apa-apa. Belum ada. Nol. Nol. Dari- Teman-teman nol semua kita benar nol. Tidak ada apa-apanya. Kita itu kan Iya. sampai nginep di hotel Iya. ya. Kita nekat aja nih, nekat nih, ya kan? Berani-beranian aja kita mainnya. Iya, makanya itu. Untung lah itu kita masih masih bisa berpikir gitu ya. Jadi banyaklah pengalaman gimana di Penwil itu kita harus berjibaku hotel satu ke hotel lain. Iya, itu lagi tuh, aduh. Gak usah ceritain di sini Pak, nggak enak. Kalau kita ceritain di sini mah yang enak-enak aja. Oh, iya. Aja. Enggak. Itu biar jadi cerita kita aja. Tapi enggak. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan GM kita. Gak enak diceritain, nanti mereka, ya pasti mereka ngalamin lah sama. Nggak usah ceritain. Tapi intinya kan Oke. berbagi pengalaman Ya, kita siap, teman-teman di sana kan Siap. artinya Ini berarti kesan-kesannya berarti. artinya Kesan-kesan. gimana sih Ya. membangun Penwil itu sampai ya alhamdulillah sekarang kita kan udah punya kantor gitu kan, kantor baru Ya, gitu itu. kan. Ya itu dengan kebijakan direksi sekarang kita dikasih kantor baru ya alhamdulillah Ya. kita udah dipersiapkan walaupun sekarang kita masih kontrak juga. Betul. Gitu. Tapi saya ingat tuh yang begadang Pak Heri. Maaf ya teman-teman, sampai begadang-begadang Penwil ini bener. Karena memang kita harus seperti itu kayaknya di Penwil. Suka dukanya itu sangat. Ya, Kalau Pak dipikir Heri ya, yang karena- jangan begadang Pak Heri. Kalau saya mah enggak sih. Karena sudah merupakan tugas, jadi ngajak teman-teman milenial terutama Perindo TT2 jangan patah semangat. Kita memainkan pengembangan tugas untuk PJT juga. Jadi- Awal yang tadi ceritakan Pak Nano, datang tempat juga tinggal mau di mana belum tahu. Terus tujuan ke sana nemuin siapa awalnya. Nah, kita merayap pelan-pelan, kita gali-gali, ketemulah sumber-sumber yang kita tuju. Nah, alhamdulillah sampai sekarang juga sampai sudah biarpun baru sekian persen pendapatan wilayah 6 sudah masuk, tapi sudah kita yakin harus optimis ya. Iya, Kita harus. harus tim Harus. bahwa di tahun insya Allah di tahun 2024 itu ya Iuran. 2025 awal Iya. sudah mulai sudah menyatakan bukti lah bahwa kita sudah ada Bisa pendapatan mengerti. real. Ya. Itu suka dukanya, Pak. akses Ya. Akses lah di tempat baru ya. Jadi Gitu. kehadiran PJT 2 di pengembangan wilayah baru khususnya di wilayah Banten ini memiliki peranan penting ya Pak ya dalam menjaga kualitas dan kuantitas Oh, sangat air membantu. Sangat membantu. 5 sampai 10 tahun mendatang gitu ya Pak ya. Karena menjalankan penugasan dari PP PP 25 tersebut. nomor 25 tahun 2022. Baik, teman-teman WRE, begitu banyak ya yang telah dijelaskan dari narasumber-narasumber kita untuk pengelolaan SDA ini. Tapi ada satu hal nih, ya, saya ingin bertanya untuk manajer perencanaan atau Pak Heri Purwanto nih, untuk tantangannya pengelolaan SDA ke depannya nih, untuk dalam perencanaan di 2025 ini, apa sih yang unit wilayah 6 ya di Banten atau di WSC 3 ya kita kenalnya itu merencanakan apa sih ke depan untuk pengelolaan SDA untuk teman-teman WRE agar bisa tahu Bapak, silakan untuk dijelaskan. Oh, baik. Pada dasarnya yang tadi awal kita jelaskan tentang BJBCA ya, kita pendapatan dari unit baru itu dari BJBCA. Sebab di unit ke wilayah 6 sendiri
potensi untuk pendapatan dari listrik belum ada, mungkin dari air. Dan untuk lahan juga di PP-nya kita tidak ada. Nah, kepengurusan pengolahan sumber daya air tersebut di wilayah C3 terutama, itu hanya mengelola sungai, bendung, dan bendungan. Tapi tidak nyangkut ke irigasi. Gitu Pak Umar. Oh begitu ya Pak? Ya. Lebih enak ya Pak Heri ya? Nggak kayak yang existing. Existing melihara irigasi. Berarti berbeda ya Pak dengan Citarum. Citarum kalau tidak salah kan irigasi juga dikelola ya? Betul. Termasuk lahan juga. Ya termasuk lahan juga. Ini Ya. berbeda dari unit wilayah 6 khususnya Banten yang tadi jelasan Pak Heri. Ya. Ternyata irigasi dan lahan tidak nih. Tidak. Hanya Penamatan sungai dan prasarana SDA saja Betul. nih. Sebenarnya cukup menantang juga ya teman-teman WR ini, walaupun dua hal tersebut tapi kan pengelolaannya cukup sulit. Nah, ini dari BJPSDA sisi pendapatan bisa diambil untuk pengelolaan. Terus apalagi nih Pak rencana ke depannya? Jadi rencana ke depan dari BCA tersebut kita harus mempertimbangkan berapa potensi yang didapat dari unit kita di sini. Begitu. Nah, kita masukin terutama ke RJPP dulu, langsung ke jangka panjangnya. Jangka panjang diantaranya 5 sampai 10 tahun. Nah, kita sudah ada program. Jadi program itu mencakup tadi yang sebut tadi kita ini berapa aset yang akan kita kelola. Nah, terus bagaimana clear cut-nya gitu. Nah, kita masukin di RJPP di perencanaan tentang pengelolaan biaya tersebut. Nah, perlu diketahui kalau RJPP kan rencana jangka panjang ya. Nah, itu adalah dokumen perencanaan strategis. Nah, dibuat oleh perencana. Jadi merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, langkah jangka panjang perusahaan kita. Gitu, bukan hanya sebentar aja di tahun ke depan terus berbuat apa, tidak, langsung di jangka panjang tertera. Gitu. Nah, dari target pendapatan wilayah baru, yaitu tentang produksi, itu digunakan untuk peningkatan efisiensi terutama di operasionalnya. Yang bercakup dengan wilayah yang kita dapat dari ada berapa manfaat di wilayah sungai tersebut, gitu. Nah, itulah kita buat rencana-rencana pengalokasikan anggarannya ke sumber daya air tersebut. Nah, melihat dari clear cut-nya apa sih yang bakal kita kerjakan biar tidak ada tumpang tindihnya. Pembagian peran. Nah, pembagian perannya di situ. Jadi tidak hanya kita merencanakan unit existing boleh kita ambil, cuplik, tapi pasti tidak sama dengan unit ini kita. Karena di pengolahan tadi disebut Pananop asetnya itu aja, bendungnya aja udah beda-beda. Gitu. Begini tuh. Oh baik, jelas sekali ya. Ternyata BJPSDA ini atau biaya jasa pengelolaan sumber daya air ini sangat menantang ya untuk dirumuskan sebagai pendapatan dari UN6 untuk pengelolaan SDA di sana. Nah, yang saya jadi pertanyaan nih, apakah uang itu cukup ya Pak? Yang didapat tadi sekitar 21 atau berapa potensinya itu untuk mengelola bendung karet. Tadi ada 3 bendung karet kalau tidak salah yang direncanakan di 2025 ya. Apakah itu cukup ya Pak? Ini saya bisa bertanya atau ke Pak Bramada atau Pak Heri yang bisa jelaskan nih, cukup tidak ya? Ini kan sangat menantang ya, kalau tidak cukup sangat ini juga sangat beresiko gitu bagi kita sebagai pengelola SDA dari BUMN. Tadi dari awal memang biar saya sudah jelaskan intinya profit perusahaan itu apa yang diambil dari BJP tersebut. Yang satu tadi kita bicara dengan aset kelola apa, ambil pengelolaan anggarannya saya bicara dengan kita sebenarnya satu terkaitan ya, tidak bisa terpisah. Kita bicara dengan tim clear cut-nya, kegiatannya apa dalam bendung-bendung karet tersebut. Nah, kita masukin terutama ke pengolahannya. Jangan lupa SDM-nya, Bang. Oh, betul. Nah, SDM kita perhitungkan berapa persen dari pendapatan yang potensi kita dapat. Menarik. Gitu. Setelah kita dapat potensinya berapa, baru kita simulasikan di anggaran rencana tersebut per 1 tahun. Nah, mungkin Pak Bram bisa menerangkan bendung karet gimana sih cara perlakuannya?
kok ada bendung karet? Mungkin teman-teman sahabat Tenor belum tahu nih. Oh gitu. Bendung karet apa sih, kok ada bendung karet gitu loh? Apa sih bendung karet itu? Nah, gitu. Orang kan awam loh. Di kita baru-baru mungkin kalau Kayaknya saya orang bingung gitu. Ya. ya pertama kali aja saya juga lihat Iya sih. ada bendung karet Gitu. di Oh, gitu ya. Di Jatiluhur kan jarang. Ya. Ini pertanyaan pasti terkait dengan aset yang direncana Iya, betul, teroperasikan ya, betul. terkait bendung karet. Jadi sebenarnya harus juga dibedakan nih biar nggak ada salah pemahaman. Sebenarnya ada dua. Ini kadang-kadang orang terbalik-balik nih. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Maksud saya ada bendung, ada bendungan. Nah karet ini tentunya bendung. Jangan dikatakan karet itu bendungan karena beda. Karena memang dari segi spesifiknya, dari segi aspek teknisnya tentu beda. Sehingga pahami dulu. Oh ini apa? Bendung. Nah, berarti perlakuannya bendung. Nah ini bendungan. Oh ternyata ini bendungan. Nah terkait bendung karet. Kenapa dibuat bendung karet? Simpel sih, cara gampangnya itu sebenarnya kan bendung itu kan untuk meningkatkan tinggi muka air ya. Sebenarnya itu aja sih sebenarnya. Karena kan di bendung. Kalau ingin lebih detail, mungkin nanti kita bisa lihat dari peraturan menteri dan peraturan terkait lainnya terkait dengan definisi bendung. Tapi secara umum, bendung itu namanya di bendung berarti untuk menahan. Menahan apa? Karena memang sungai dan sebagainya, maka menahan terkait dengan laju kecepatan air. Supaya apa? Supaya nanti setelah ditahan bisa diberikan, bisa dibagi melalui pintu pembagi dan lain sebagainya. Itulah gunanya dari bendung tersebut. Nah ini ada jenis yang aneh. Bukan aneh ya, maksudnya ada bendung biasa, ada bendung karet. Nah terkait bendung karet, biasanya bendung karet itu kalau saya coba lihat dari literatur itu sebenarnya hampir rata-rata ya itu biasanya ada di hilir setelah masuk ke muara. Kenapa? Ingin supaya tidak terjadi arus balik atau orang bilang kebanyakan backwater dari laut masuk ke darat. Itu gunanya sebenarnya. Tapi juga fungsi lain selain untuk menahan itu juga bisa menahan ketinggian muka air nanti untuk para pemanfaat baik itu irigasi maupun industri itu bisa dimanfaatkan, bisa dialirkan. Sebenarnya bendung itu fungsinya itu aja sih sebenarnya kalau secara umum ya, secara mudah. Tapi kalau ingin secara detail sebenarnya bisa dipelajari di masing-masing referensi atau literatur banyak terkait hal tersebut. Nah khusus untuk yang di C3 di wilayah 6, bendung karet yang ada itu sementara yang direncanakan aset operasi itu adalah untuk menahan dari lajunya air laut supaya tidak masuk ke darat. Karena apa? Itu nanti resikonya sangat berat untuk masyarakat, industri, pemanfaat air. Karena apa? Ya kita sama-sama tahu lah. Pertemuan aja sebelum masuk ke laut itu udah payah. Apalagi kalau air lautnya sudah masuk sampai ke darat itu nanti pasti beda dari segi kualitas airnya. Demikian Pak Nano, Bu dan Pak. Wah, Saragi. bagus sekali penjelasannya nih dari Pak Brahmada. Apa sih itu bendung karet ya? Karena kita umumnya ini mungkin PJT belum pernah mengoperasikan bendung karet nih, tapi di unit wilayah 6 ternyata justru 3 awal serah operasi pertama nih, 3 pelasarannya ternyata bendung karet. Itulah tadi yang dijelaskan. Tapi saya ada pertanyaan nih Pak terkait RJPP nih, RJPP dari Pak Heri nih jangka 5 atau 10 tahun nih. Dari awal kita mencoba 3 aset yang kita serah operasikan, apakah ke depannya masih ada aset-aset yang lain yang ingin diserah operasikan ke PJT? Ya mungkin agar nama PJT juga semakin besar di sana dalam pengelolaan SDA ya di wilayah Banten, semakin eksis, apalagi seperti di sini kan di Jatiluhur sendiri bendungannya besar sekali. Yang kita tahu di sana juga ada bendungan besar baru jadi nih. Apakah itu akan diserah operasikan tuh Pak? Bagaimana tuh? Menanggapi aset yang kita akan serah operasikan, tadi sudah disebutkan sama Pak Nano, kita baru 3 yang sudah yakin adalah bendung karet, 3 bendung karet tersebut. Nah, di tahun 2027 itu ada penambahan yaitu Bendungan Karian dan Bendungan Sindanghela. Kenapa Bendungan Karian belum diserah operasikan di tahun-tahun sekarang? Itu karena sekarang sedang sistem masih inbounding dan kajian bendung tersebut. Nanti kajian tersebut 1 tahun masa pemeliharaan, 1 tahun pengoperasian sertifikasi bendung, baru kita berikan serah operasi.
Mungkin nanti Bang Bram bisa menambahkan apabila saya kurang. Nah, untuk bendungan Sindang Hela saat ini posisinya yaitu ada 2 pemilik aset. Jadi bangunan dibuat sama PUPR, tapi asetnya milik provinsi. Lahan. Jadi secara aturan BUMN kita tidak bisa diserah operasikan kalau belum satu nama. Gitu. Nah, terkait pemeliharaannya, bila mana kita penambahan aset, alhamdulillah di potensi tahun 2007 atau 2028 itu kita ada penambahan baru nih, yaitu di Serpong, dari Karian. Yaitu di unit kita juga, tapi beda unit pengembangan usaha. Itu potensinya agak cukup besar. Sehingga kita dapat membantu dalam pengoperasian di bendung-bendung yang akan kita serah operasikan bendungan pertama. Yang spam itu ya Pak Heri ya? Ya, Spam Karian. Spam Karian. Itu kemana sih itunya? Larinya kita ke pengalirannya ke daerah membantu ke Tangerang, Serpong, sama sebagian ke Jakarta Barat terutama. Dari Jakarta Timur kita inputnya dari Sungai Citarum. Nah, karena pengembangan tahun ke tahun air terutama itu kurang di daerah Jakarta, maka suplai kita dari barat, yaitu dari bendungan Karian tersebut. Garis besarnya begitu. Mungkin tambahan Pak Bram, bagaimana kurang? Ya, mungkin saya ini lebih kepada pelajaran ini sebenarnya. Pelajaran buat teman-teman juga. Tadi saya sampaikan fungsi podcast ini salah satu adalah supaya nanti teman-teman kita yang baru ya, maksudnya gitu, memberikan ilustrasi lah dalam menghadapi pengwil yang akan dihadapi tantangan serta permasalahan. Yang tadi sudah disampaikan, mudah ada hikmahnya. Tapi sebenarnya secara kalau saya coba pelajari dari pengelolaan sumber daya air itu sebenarnya kalau kita di Pengwil itu sudah melaksanakan ada 4 yang sudah coba kita lakukan. Kuncinya itu sebenarnya. Yang pertama mungkin lebih kepada perencanaan. Pengelolaan SD itu prosesnya itu perencanaan dulu. Tadi sudah disampaikan Pak Heri bahwa Pak Heri itulah perencanaan itu. Di mana dia akan melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, itulah fungsi dari Pak Heri. Yang kedua terkait dengan organisasian. Ini harus dipelajari juga terkait dengan perorganisasian. Organisasi itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Nano ya, bahwasanya kita butuh SDM. SDM yang handal tentunya supaya nanti outputnya tuh jelas. Jangan SDM yang nantinya justru jadi kesulitan gitu, sehingga SDM yang handal. Sehingga tadi jelas ada pengorganisasian di situ. Ya sampai ada perencanaan pengorganisasian itu tuh ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu kebetulan di bidang saya yang tadi dikatakan role sharing yang clear-cut, pembagian tugas dan lingkup kegiatan itu seperti apa. Itu yang memang menurut saya harus dipahami. Termasuk juga setelah kita lakukan yang tadi 3 bidang itu tuh ada yang namanya pengawasan, pemantauan supaya apa? Kegiatan itu berjalan dengan baik. Itu kunci dari pengelolaan SDA itu sebenarnya. Nah, itulah rangkaian itu yang seharusnya memang supaya nanti bisa berkelanjutan. Itulah PJT 2 kenapa ditempatkan pengelolaan wilayah baru itu fungsinya itu tadi supaya apa? Semua berjalan sehingga berkelanjutan. BJPSDA itu yang disampaikan Pak Heri itu sebenarnya apa untuknya? Kelestarian lingkungan. Ya. Setelah diambil manfaatnya kan dikembalikan lagi. Maka ada yang namanya dari air kembali ke air. Betul, itulah fungsi BJPSDA supaya apa? Terjadi pelestarian lingkungan supaya lingkungan asri, masyarakat di sekitar dan sebagainya pemanfaat bisa memanfaatkan dengan yang tadi sudah disampaikan Pak Nano maupun Pak Heri. Itu fungsinya sebenarnya. Nah, rangkaian pengelolaan SDA itu sebenarnya ini yang kalau saya coba lihat dari peraturan itu sebenarnya 5 tadi yang harus diperhatikan. 5 aspek itulah yang sebenarnya menjadi programnya Pak Heri. Menjadi base on-nya saya untuk dapat melaksanakan kegiatan roasting and clear-cut. Yang seperti tadi, ada sistem informasi sumber daya air. Yang kedua, ada yang terkait dengan pengendalian daya rusak air. Yang ketiga, ada yang namanya pemberdayaan masyarakat yang tadi Ibu Rosa pertanyakan terkait dengan bagaimana masyarakat. Nah, itulah fungsinya. Yang keempat, itu terkait dengan pendaya gunaan. Setelah tadi ada pemberdayaan, ada pengendalian daya rusak, ada juga yang namanya
Sisda, Simpul Sumber Daya, semuanya itu termasuk yang terakhir adalah pemberdayaan tadi, itulah kunci dari based on untuk kita program. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Itulah pengelolaan SD itu sebenarnya lingkupnya ke situ. Nah itulah yang memang harusnya nanti teman-teman tuh pada saat nanti mau terjun itu dikuasai. Orang mau berperang harus modal dulu. Iya. Walaupun maaf kita belum punya modal waktu itu ya. Tapi kita mencari, itulah gunanya waktu kita di veterannya. Mempelajari semua teman-teman saling tiktokan, saling diskusi, akhirnya apa? Output dari yang sudah kita lakukan adalah walaupun keluar. Iya walaupun sedikit. Sedikit. Kita ke sana, kita kemari, kita akhirnya apa? Betul. Akhirnya output dari semuanya adalah keluarlah berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Itulah berhasilnya teman saya Pak Heri. BA berarti ya. Tepuk tangan Pak Heri. Tepuk tangan Pak Nano. Itulah. Kok saya nggak disebutin? Tepuk tangan Pak Nano. Itu output kami sebenarnya. Itulah yang membuat bahagia Perum Jasa Tirta II melalui direksi kita. Sehingga itulah yang disampaikan oleh direksi kita bahwa direksi kita bahagia sekali. Kenapa? Outputnya sudah jelas. Betul. Itu sih dari saya. Terima kasih Pak Heri. Silakan. Terus Pak, sedikit nih Pak. Kalau banyak juga nggak apa-apa. Untuk personil ya kan, untuk Pak Nano sendiri Pak. Nah dari awal berangkat sampai sekarang udah jadi struktur ya Pak. Kira-kira berapa ya Pak ya? Nah, untuk awalnya tadinya kan kita itu belum namanya wilayah 6 ya. Benar nggak Pak Arkan ya? Ya Pak Heri. Kita itu belum waktu itu belum namanya wilayah pengembangan wilayah masih. Wilayah 6. Belum wilayah lah. Pengwil. Masih pengwil. Masih pengembangan wilayah. Masih pengembangan wilayah. Dulu itu kita masih tim. Baru waktu tim itu kita ada 7 personel. Ya termasuk waktu itu Pak GM ya salah satunya. Nah, setelah jadi wilayah, baru wilayah usaha, baru kita ada penambahan 1 di tempat saya, seperti itu Pak Indra, dia itu asmen keuangan. Setelah kesininya ada lagi karena waktu itu Pak Heri ingin sebenarnya bukan Pak Heri aja, semua kita ngajuin ya, cuma masih dikasih 1 dengan keluarnya Pak Maman ya, datangnya Pak Maman. Nah itu baru itu, dan katanya nih untuk selanjutnya mau ada 3 atau 2 untuk penambahan kita. Buat Bramada itu? Mudah-mudahan lah. Karena Bramada baru 1. Iya. Info aja berarti ya Pak ya untuk ya Pak Bambang. Pak Bambang. Itu. Mudah-mudahan ada penambahan lagi karena dengan nanti di tahun 2025 kita banyak kerjaan yang harus kita selesaikan ya terutama nanti ini yang pasti berjalan itu nanti timnya Pak Bramada nih di lapangan, karena kalau aset udah turun itu pasti kan harus ada apa ya Bang, pelaksanaan di lapangan tuh, masalah OP-nya kayak gimana kan gitu. Karena mungkin nih Pak Bramada perlu personel untuk di lapangan, dia nggak bakal kelabakan, masa harus dia sendiri nanti harus ke sana kemari, karena ya termasuk di wilayah kita itu dasnya itu luas juga. Luas, ya Pak Bram. Yeah. Sampai Bogor kan gitu. Itu kan harus dipantau ini, termasuk nanti masalah kualitas air juga ya Pak Bram. Nah, mungkin nanti ini masalah kualitas air nanti pelaksanaan itu bisa nanti Pak Bram jelasin deh ke teman-teman. Tapi penyusunan SDM jangan terlalu ini Pak. Kita mengingat dari pendapatan juga nih. Itu ujungnya Pak Heri itu. Kita pakai pendapatan. Pak Heri mah ujungnya pendapatan. Betul. Tapi ya intinya kan gini. Untuk masalah SDM itu kan kita nggak, walaupun kita banyak yang mengusulkan, tapi kan tetap penyesuaian. Penyesuaian dan
Ya SDM juga nanti yang berwenang yang ngatur. Kita notifikasi berapanya kan gitu. Gitu ya Pak Bram. Iya. Ya mungkin nanti untuk masalah nanti untuk SDM apa sih nanti untuk di lapangan, untuk pelaksanaan di lapangan ya mungkin nanti masalah operasional di lapangan mungkin Pak Bram nanti yang lebih tahu. Coba Pak Bram coba sedikit Pak kasih inilah. Ya, sebenarnya dalam operasional itu yang sekarang dihadapi itu adalah karena memang tantangan kita itu di Pengwil itu adalah dalam memasukkan pengelolaan sungai mana saja itu sebenarnya. Sehingga dari sungai yang terpilih itulah itu yang akan kita kelola. Sehingga operasional itu sebatas yang memang sudah diusulkan sama kita. Daftar sungai itulah yang fungsinya diajukan yang akan dikelola. Sesuai PP kita ya? Sesuai. Kalau secara keseluruhan Brahmada modar. Ya karena maksudnya apa? SDM tadi ya kan. Iya. Kalau sungai yang sudah diajukan, diusulkan untuk dapat dikelola, maka kita sudah tahu bahwa sungai A itu berarti kita akan melihat dari sungai itu kita pelajari dasnya apa, sungainya apa saja, sampai nanti tingkatan terendah ordo 1, ordo 2, ordo 3. Nah itulah yang akan kita coba nanti kelola, tapi tidak secara keseluruhan. Hanya memang sungai-sungai yang memang tadi sudah diusulkan yang udah jadi das ya. Ya. Das kita. Kuncinya itu tadi kalau udah tahu dasnya itu maka nanti terkait dengan pertanyaan Pak siapa namanya tadi? Saya sering lupa nih. Pak Nano. Maksudnya biar nggak terus sekali lah. Nah, sungainya sudah tahu, maka pengelolaannya sudah jelas terkait dengan lingkungan, hubungannya dengan kualitas air, maka itu yang akan coba kita kerjakan. Apa sih di sungai tersebut yang terkait dengan kualitas air? Untuk saat ini kita berpijak pada existing bahwa untuk melakukan pengelolaan air dalam hal kualitas air kita melakukan pemantauan, kita sampling airnya, kita laporkan itu sebagai bahan informasi yang nanti tindak lanjutnya dari Badan Lingkungan Hidup untuk itu. Itu sih. Betul Pak Bram, cuma kan sekarang itu kan dengan personel Pak Bram. Nah, itu pelaksanaan di lapangan kan. Itu kan sekarang aja Pak Bram Mas saya dengar kan gitu, masih gimana lah. Tapi masih untung lah, kita masih ada dibantu lah sama teman-teman yang lain kan gitu aja lah. Ya. Contoh nih, contoh yang diusulkan melalui direksi kita bahwasanya sungai untuk di wilayah 6 ya itu kurang lebih sekitar 13 sungai. Dari 13 sungai itu jelas ada yang dari hulu, ada yang dari hilir. Untuk sampling air itu kita kurang lebih sekitar 26 kalau kita bicara on base itu kan dari hulu. Terus juga terakhir terjadi nanti kalau ada ternyata perbedaan ya, maka 2 sampling itu kita lakukan di satu sungai. Berarti kalau jumlah total secara keseluruhan sebenarnya yang kita lakukan sampling itu adalah 26 titik pemantauan di 13 sungai. Itu aja dari ujung ke ujung yang tadi sampaikan Pak Nano. Bagaimana saya dengan Pak Bambang melakukan kegiatan rutin mobile untuk melakukan pengambilan sampling air. Itu sih contoh aja sebenarnya. Karena memang yang sudah dari direksi kita kan 13 sungai. Itu sih. Nah itu silakan Pak Heri terkait dengan yang tadi. Kembali lagi ke pengolahan sungai tersebut. Iya. Gitu. Jadi dalam pengolahan sungai itu tidak terpenuh yaitu berapa besar sih potensi pendapatan BCA tersebut. Ya itu lari. Karena BJBCA adalah membantu anggaran APBN yang selama ini dikeluarkan sama pemerintah dalam pengolahan sungai tersebut. Berapa potensi yang dapat dari kita alihkan kembali lagi ke air. Di antaranya tadi pengolahan sungai, kualitas air, gitu. Termasuk dengan SDM-nya, gitu. Nah, dari bagaimana sih cara pengolahan BJBC itu bisa tertata di dalam jangka panjang tersebut? Nah, kita kembali ke visi misi perusahaan, tujuan perusahaan, sama arah pengembangan perusahaan itu tersebut loh. Nah, itu yang garis besarnya artinya di pengembangan wilayah. Dan pengaman unit kita itu bahasanya adalah kita tetap masuk di satu tim biarpun sudah tidak Pengwil lagi karena dua saling sangat berhubungan. Baik. Gitu, Muhammad. Gitu host kita. 3 orang nih. Untuk tadi kan sudah dijelaskan untuk kegiatan OP dari Pak Bram dan sudah dijelaskan akan adanya penambahan aset maka seiring dengan penambahan
personil ya Pak ya. Ya. Dan itu kan berjalan, jadi nilai anggaran kegiatan OP berjalan dengan beban personil yang akan meningkat juga Ya, kan. simultan. Nah, Berbarengan. untuk pendapatan BJPSDA-nya gimana tuh Pak Heri itu? Soalnya kan ini baru air baku ya Pak ya. Apa Potensi-potensi yang lain masih ada. betul, apa ada PLTA atau pariwisata atau memang ada akan penambahan industri Atau di cuma itu-itu tempat aja, ketiga, ya iya, kan, atau ya. cuma itu doang, asetnya nambah tapi pendapatannya itu aja. Nah, gimana tuh Pak? Baik, kalau potensi dalam penambahan jangka panjang itu pasti ada personil, ada penambahan aset. Kita sudah merencanakan di jangka panjang. Jangka panjang kita juga mengarahkan ke generasi Gen Z atau ke unit usaha, terutama pengembangan usaha. Setelah kita serah terima operasikan bendungan tersebut, kita bisa buat diantaranya yaitu dengan teknologi EBT. Energi terbarukan atau berobat dari solar cell. EBT. Dan potensi setelah terukur berapa besar daya tampung bendung tersebut bisa dikeluarkan, bisa kita menggunakan untuk dalam pengolahan air tersebut dengan menggunakan PLTA atau PLTM lah. Kalau emang posisinya kecil. Nah, itu potensi yang kita dapat. Nah, terutama kalau dengan BJBSDA kita emang selalu berhubungan erat dengan BBWC 3 dan sampai dengan provinsi setempat juga. Ternyata dari provinsi tersebut itu masih banyak potensi-potensi yang akan dan yang ngambil dari sungai wilayah kita itu penugasan di sungai tersebut yang belum mempunyai ISDA. Ya. Nah, kita dapat itu karena yaitu dengan kerjasama atau koordinasi terkait dengan dasi terkait tersebut. Nah, kita dapat data-data dari provinsi, dari BBWS, itu kemungkinan besar selalu lah dengan nilai NKA yang kita dapat juga potensi air di CH3 masih bisa mencukupi dan masih cukup lah itu ya. Punya data ada sekitar terakhir update ya di bulan ini tuh saya ada penambahan sekitar 7 lagi di industri. 7 industri ya Pak. Nah, potensi tangan besar. Pak Heri dong. Wah, mantap. Jadi udah ada gambar untuk ada penambahan ya? Ada. Insya Allah di unit wilayah Alhamdulillah. 6 kita akan coba. Tapi kita minta dukungan juga nih pada teman-teman nih. Tetap kita satu tim di mana ada satu yang problem-problem terutama kalau mengingat masa lalu atau perjuangan tuh berat sekali. Bagaimana cara konsumen itu sampai berkontrak. Itu harus pinter kita cara berkomunikasi, koordinasi. Ya bahasa kitanya ya ngelobi lah. Nah, cara ngelobinya gimana gitu. Dan penolakan banyak. Ngerayu ya. Ya gitu. Ngerayu pacar gitu. Kayak ngerayu pacar. Dukanya itulah yang kita ambil. Alhamdulillah sudah mulai merangkak dan yang existing sekarang sudah bersida. Kita sedang dalam proses tahap melakukan perjanjian. Itu yang kita ambil. Alhamdulillah. Kalau dari Pak Bram sendiri, ya kan pesan dan harapan nih Pak. Oh Kan gitu. dari UN. Ini harus ada pesan nih. Iya pesan. Saya pesan biasanya nasi tuh, biasanya ya ada nasi, terus lauknya apa? Tapi ini pesan ini ya. Berarti lapar Bapak ya. Oke. Nah, maksudnya kalau pesan gitu, biasa pesan nasi ya, lauknya apa gitu. Oke. Nah, kalau pesan buat saya adalah sebenarnya tantangan terbesar di Penguil ini adalah kalau buat saya pribadi tantangan dari segi operasional. Karena kalau kita melihat karena saya di wilayah 6, tantangan terbesar itu adalah sebenarnya dari segi aspek teknis infrastruktur. Teman-teman saya udah senyum aja tuh. Karena udah tahu jawabannya, bahwa infrastruktur banyak yang rusak. Ya. Itu tantangan buat kami. Kenapa? Sehingga dari Pak Heri sendiri, dari segi perencanaan, itu nanti akan coba mengkaji itu. Supaya nanti bendung yang akan diseroperasikan bisa dioperasikan. Kalau infrastrukturnya saja rusak, bagaimana Pak Bambang saya untuk dapat mengoperasikan hal tersebut? Nah, itulah tantangan salah satunya dari teman saya ini untuk perencanaan nanti itu. Juga dilihat dari seperti tadi BJPSDA itulah ya. Nah, maksudnya ke situ. Pesannya adalah itu realita ya. Pesannya adalah
kita di wilayah 6, ini buat teman-teman nanti yang Pengwil yang baru ya, tolong egonya direndahkan. Karena kita bukan satu bidang. Kita tuh dalam Pengwil itu satu tim seperti dikatakan Pak Heri. Mungkin ini bidang saya, ini bidangnya. Tidak, kita saling bahu-membahu, kita saling membantu. Kalau ada kekurangan maka kita ambil support bersama. Itu yang penting dalam Pengwil. Buat saya pesannya adalah harus bersatu, saling dukung, saling support. Karena apa? Outputnya jelas. Output dari ini adalah berita acara. Nah, bagaimana berita acara bisa keluar? Maka kita saling support satu dengan yang lainnya. Itu sih pesannya Pak Hari. Nah, selain nasi tadi Pak, nasi goreng atau nasi padang. Nah, kalau untuk harapannya Pak? Harapan buat saya adalah yang tadi sampaikan teman-teman saya, operasionalnya berjalan baik, terus juga tidak banyak perencanaan, karena kalau banyak perencanaan banyak biaya tuh, biasanya gitu, yang udah-udah, sehingga apa, beban lagi. Terus kapan kita mau ibaratnya inovasi, apalagi sekarang kemarin saya dengan Pak Nano, dengan Pak Heri, kita udah dikursuskan leader change, di mana kita harus memimpin suatu perubahan. Dengan nilai yang sedikit, kita bisa melakukan perubahan yang besar. Itu harapan dari kami sebenarnya. Itu manfaat kemarin pelatihan kita ya. Sebenarnya itu arahnya kita ke sana. Dengan wilayah 6 mudah-mudahan nanti ada perubahan besar yang tadi sampaikan Pak Heri itu baru kecil ya. Maksudnya dari segi bendungan tadi dia bisa ada potensi itu terkait dengan PLTS lah dan lain sebagainya. Mungkin pariwisatanya nanti bisa dikembangkan. Yeah. Jadi itu sih sebenarnya kita ingin leader change. Maksudnya kita ingin selalu perubahan. Harapannya itu dan juga ya perusahaan untung kan kita dapat Jasprot. Itu yang penting kayaknya Pak ya. Tepuk tangan dong. Itu Jasprot kali. Ujungnya kan gitu. BUMN, badan usaha milik negara. Jasprot. Jasprot. Jadi harapannya pokoknya kita dapat Jasprot. Siap. Ya. Itu Pak Heri. Air. Mantap. Nah, kalau dari Pak ini sendiri, di Pak Heri atau ke Pak Nano, kira-kira? Ya udah sama aja, sama Pak sama ya, Pak? Udah mewakili. Harapan besar. Harapannya boleh. Buat teman-teman nanti yang menghadapi wilayah baru. Harapan. Baik, dari saya pribadi, apa yang saya jalanin awal kita kerja bertahun-tahun di PLTA, terutama kita kembali lagi untuk cerita di sendiri ya. Ya Pak. PLTA jadi bagaikan jangan terpatok pada satu tujuan, tapi ambillah dan langkahkan dengan kita menunjukkan tetap selalu dengan perubahan. Dan apa yang kita kerjakan harus kita bisa. Mantap. Terutama itu. Mana? Kalau saya sih ya semua udah terwakilkan. Tapi intinya kita itu harus bicara kekompakan. Kita itu bicara tim. Jangan tadi kata Pak Abram, jangan hanya bagian ini, tapi kita bicara satu tim. Itu aja sih kalau saya sih. Ya begitu ya Pak Abram. Iya, iya. Karena tujuannya satu, iya, PJT 2. PJT 2 dan apa? Jasprot. Jangan keras-keras dong, ntar denger direksi jadi keluar. Iya. Oke, seperti itu Pak Hari, Pak Bambang, Bu Rosa. Bu Rosa hari ini cantik banget sih. Oh, iya. Tahu ya kalau mau podcast ya jadi beda loh. Saya paling cantik di UI. Belum ada saingannya. Iya, karena cuma satu. satu-satunya. Tepuk tangan dong buat Rosa. Wah, benar. Slogan unit wilayah 6 ada nggak nih Pak? Silakan Pak Nano. Pak Nano nih biasanya. Orang SDM nih biasanya langsung. Kalau biasanya kalau masalah gitu mah Pak Abram yang banyak ide. Berarti Pak Abram nih yang banyak idenya berarti. Ya, sebenarnya di wilayah 6 itu lucu-lucu. Kalau dilihat Pak Bambang lucu, ngeliat Bu Rosa ya kamu lihat sendiri kan Bu Rosa. Pak Hari juga saya, apalagi Pak Heri ya kan, lucu semua. Semuanya komplit lah maksudnya gitu. Sehingga kita punya slogan bahwa Ojo Kendor itu slogan kami. Kerja keras maksudnya gitu. Kita bisa nih bareng-bareng semuanya supaya nanti boleh disebutkan bareng-bareng gitu. Oke. PJT 2 wilayah 6 Ojo Kendor. Nanti gini. Silakan Pak Nur gimana kira-kira? Diri apa duduk supaya kompak kita tuh. Oh, diri. Jadi. Oke. Iya. Oke. Saya tinggal menunggu instruksi dari direksi SDM. Manajer SDM. Iya. Wilayah 6 Ojo Kendor.
Thank you. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Baik teman-teman WRE Learning Center yang kita bisa melihat ya tadi untuk sharing podcast dari pengalaman Bapak Brahmada, Bapak Nano dan Bapak Heri di unit wilayah 6. Kita ambil simpulan sedikit. Yang pertama itu mereka terbentuk dari pengembangan wilayah di awal yang berfokus pada 3 bidang, yaitu aset serah operasi, yang kedua ada clear cut dan roll sharing, dan yang ketiga ada BJP SDA, yang dimana ketiganya saling berkaitan. Dan dari 3 bidang tersebut di awal kita bisa melakukan pengelolaan SDA di unit wilayah baru dari PJT 2 yang dasarnya itu dari PP 25, yaitu unit wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian di unit wilayah 6 Banten. Tadi sudah dijelaskan pengalaman dari beliau, Bapak bertiga, dari mulai tantangan di awal, dari aset, tantangan dari operasi sendiri, dan tantangan dari perencanaan di bidang BJP SDA sendiri Pak Heri untuk menghidupi pengelolaan SDA di sana untuk PJT 2. Terima kasih, begitu kesimpulan dari sharing podcast kali ini. Untuk selebihnya kami mohon maaf dan akan ditutup dari Ibu Rosa. Ya, sekian untuk acara kita hari ini. Jangan lupa bantu dukung WRE Learning Center untuk like, comment, and subscribe. Serta jika ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan gitu, bisa di komen-komen di bawah. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nam. Let's talk. Transform your mind, transform your life.